Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علومنا. Insyaallah Allah berkenan menambahkan pengetahuan kita tentang agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Akan menghormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Falah, para imam khatib kita, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar jamaah Masjid Nurul Falah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersilaturahmi dalam taklim rutin di pekanan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa menjadi bagian dari rangkaian amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah pada akhirat akan bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Sebelum kita lanjutkan materi fikih kita, marilah sama-sama kita mendoakan saudara kita yang sedang terkena musibah bencana alam. 2 pekan yang lalu saudara kita yang di Cianjur gempa bumi, yang meninggal sudah ratusan jiwa. Yang luka-luka tentu jauh lebih banyak. Rumah hancur lebih dari 1000 rumah. Pengungsi puluhan ribu, termasuk hancur 30 pondok pesantren di sekitaran Cianjur. Mudah-mudahan kita doakan yang wafat meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggal Allah berikan kesabaran. 3 hari yang lalu ditambah saudara kita yang ada di Garut, gempa bumi juga 6,4 kekuatannya, termasuk 2 hari yang lalu saudara kita yang ada di sekitar Gunung Semeru itu sedang erupsi mengeluarkan debu-debu panas. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, kaum muslimin khususnya yang ada di Jakarta dan umumnya yang ada di tanah air. Oleh karena itu marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita semua pada hari ini. Wa ala kulli niyatin shalihah bi sirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan informasi yang kemarin kita sampaikan terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Salah satu di antara yang membatalkan sholat, banyak bergerak, yang mana bergeraknya itu tidak ada kaitannya dengan gerakan-gerakan sholat. Dan batasan banyak
dalam mazhab Imam Syafi'i itu dilakukan lebih dari 3 kali. Jadi kalau ada orang yang lagi sholat dia bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, maka sholatnya batal, tidak bisa dilanjutkan dan harus diulang dari awal. Jamaah sekalian rahimahullah, pergerakan yang dimaksud adalah pergerakan yang dilakukan oleh organ-organ tubuh yang utama. Jadi organ tubuh itu dibagi 2 menurut ilmu fikih. Ada organ tubuh yang utama, ada organ tubuh yang cabang. Yang utama itu leher, tangan, badan, dan kaki. Nah, ini kalau bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, maka sholatnya batal. Ya, lagi sholat tengok-tengok, tengok, batal. Tapi kalau cuma tengok, belum batal. Ya, kalau dia tidak melakukan secara berturut-turut sebanyak 3 kali. Garuk-garuk batal apa kan? Ya, kalau 3 kali batal. Kalau cuma garuk-garuk baru 2 kali belum batal. Tapi kalau dilakukan sekali lagi maka sholatnya batal 3 kali berturut-turut. Kalau tidak 3 kali berturut-turut, sholatnya tidak batal. Garuk, diam dulu dia, garuk lagi, diam dulu dia, tidak batal karena tidak berturut-turut. Jadi yang membatalkan itu 3 kali berturut-turut yang dilakukan oleh organ tubuh yang utama. Kalau dilakukan organ tubuh yang cabang, itu tidak membatalkan walaupun dilakukan lebih dari 3 kali. Dia lagi sholat, matanya kedip-kedip. Ya, mau 3 kali, mau 4 kali, mau 100 kali, kedip-kedipan mata itu tidak membatalkan sholat. Karena kedipan mata itu organ tubuh yang cabang, bukan organ tubuh yang utama. Ya, lagi sholat, lidahnya gerak-gerak. Walaupun 3 kali berturut-turut, sholatnya tidak batal. Ya, meskipun selainnya tidak dilakukan kalau tidak ada kebutuhan. Ya, termasuk jari jemari, ini bukan organ tubuh yang utama. Seseorang yang sholat jari jemarinya bergerak, termasuk dia garuk-garuk, walaupun 3 kali berturut-turut tidak batal. Karena jari jemari itu tidak termasuk bagian organ tubuh yang utama. Ya, makanya kalau kita gatal lagi sholat, ya pilihannya ada 2. Kita garuk pakai tangan, jangan 3 kali berturut-turut, atau mau banyak, silakan lakukan cuma pakai jari jemari saja, tangannya tidak bergerak. Agar apa? Agar sholatnya tidak batal. Jangan sekalian beribadah. Kemudian para ulama membahas mengenai tentang al-masyru fi shalah. Ya, termasuk kalau ada orang yang sholat, dia jalan-jalan. Ya, lagi sholat, akhirnya sono pindah ke depan, pindah ke sini, ya itu batal. Ya, karena itu merupakan sesuatu yang merupakan pergerakan yang lebih dari 3 kali. Nah, kecuali nanti kalau ada hal yang terkait dengan kemaslahatan sholat. Ya, pada saat kita sholat berjamaah, ada saudara kita yang sholatnya batal, kemudian dia keluar dari barisan sehingga barisannya menjadi renggang. Ya, maka boleh yang ada di belakang itu maju ke depan untuk mengisi barisan yang kosong. Ya, ini yang dimaksud al-masyru fi shalah, la tubtil. Ya, berjalan di dalam sholat, kalau kaitannya untuk mengisi shaf, itu tidak membatalkan sholat. Dengan catatan, in masya mustaqbilal qiblah, selama jalannya itu menghadap ke arah kiblat. Ya, karena kita ketahui bersama, kalau sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal.
Ya, maka kalau kita berjalannya tetap menghadap ke arah kiblat itu tidak membatalkan sholat. Binahwi mutaqatti'in yafsilu baina taqdim kulli rujul wal ukhra bi qadri ada'i rukun. Ya, yang penting catatannya berjalannya itu tidak berjalan seperti orang berjalan di luar sholat. Dia harus berjalan secara terputus. Ya, setiap kali berjalan dia harus berhenti sejenak. Sejenaknya itu ukurannya seperti dia melakukan rukun dari rukun sholat. Fayaqif, kemudian dia berdiam, lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Summa yamshi wa hakaza, begitu yang dilakukan. Maka selama dilakukan yang seperti itu, maka tidak membatalkan sholat. Ya, yang izin, saya mohon simulasi dari apa yang disampaikan. Jadi kalau kita sholat, misalnya kita jadi makmum di belakang, di depan kita ada yang batal, keluar dia, sehingga barisannya menjadi kosong. Maka kita yang di belakang maju ke depan untuk mengisi barisan. Jadi maju ke depan itu tidak batal selama kita majunya ke arah kiblat. Ya begitu juga kalau kita mau mengisi yang ada di samping. Ya di samping kita batal, maka kita bergeser untuk mengisi barisan. Jadi berjalan kita ke samping itu tidak batal selama berjalannya tetap mengarah ke arah kiblat. Ini asumsinya depan saya adalah arah kiblat. Silakan geser, silakan, nggak batal. Batal kalau kita bergesernya tidak mengarah ke arah kiblat. Ya, ada yang kosong di situ, kita bagaimana bisa? Kalau batal karena arah kiblat di sana. Ya, karena kita tidak sedang menghadap ke arah kiblat, karena mengarah kiblat itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, jadi ini poinnya. Kalau berjalan tetap harus menghadap ke arah kiblat. Dan cara jalannya ini tidak boleh 3 kali berturut-turut. Ya, dijelaskan di sini. Yafsilu baina taqdim kulli rajulin wal ukhra bi ghairi ada'i ruknin fayaqif summa yamshi wa hakaza. Ya, jadi kalau kita maju 1 langkah, 2 langkah, diam dulu sejenak. Ya, jangan langsung berjalan 1, 2, 3, 4. Ya, itu batal. Ya, kalau berjalan yang 1 langkah kemudian berhenti itu tidak batal. 1, 2 berhenti dulu sejenak, seperti kita melakukan tumanina, habis itu jalan lagi. Berhenti sejenak sampai tumanina. Kalau ternyata yang kosong di depan, maju lagi ke depan. Berhenti sejenak, tunggu nggak nyampe di kabelnya. Ya. Maka walaupun kita maju sampai jauh, tidak batal selama model jalannya seperti yang tadi dijelaskan. Maju selangkah 2 langkah, berhenti sejenak. Maju selangkah 2 langkah, berhenti sejenak. Wayaqif summa yamshi wa hakaza. Dia jalan model seperti itu, maka itu tidak membatalkan sholat. Wa in kasura ma lam yahtaliful makan. Walaupun langkahnya banyak, selama dia berjalan masih berada di tempat sholat. Ya, kalau jalannya ke depan itu tempat tukang warmi begitu ya, itu batal. Ya, kalau kita jalannya ke pos ronda itu batal. Tapi selama kita jalannya di area sekitar masjid di mana kaum muslimin sudah melaksanakan sholat, maka langkah kaki kita tidak membatalkan sholat. Di al-kharaja minal masjid selama tidak keluar dari masjid. Baik. Wa tajawaza shufuf in kana shalah fi sahra. Kalau sholatnya di lapangan, kan ada sholat di lapangan, Pak? Ya, itu penonton yang lagi nonton Piala Dunia di Qatar kan di lapangan sepak bola ada sholatnya. Ya, boleh dia jalan. Ya, selama masih di lapangan, nggak keluar stadion. Ya, lagi sholat jalan boleh kalau memang itu dibutuhkan, selama cara jalannya itu seperti yang barusan disebutkan dan masih di area tempat pelaksanaan ibadah
ibadah sholat itu tidak membatalkan. Ya, kenapa tidak perlu berjalan? Ya, untuk memenuhi keperluan kepentingan meluruskan dan merapihkan barisan. Ya, kita ketahui bersama bahwa salah satu kesempurnaan sholat kita itu standar parameternya adalah barisan yang rapi, barisan yang lurus, barisan yang rapat. Sebab Rasulullah bersabda, "Istawu wa la takhtalifu fatahhtalifu qulubakum." Ya, jangan kalian sholat itu mencar-mencar. Ada yang di sono, ada yang di sini, barisan renggang-renggang. Gara-gara barisan yang renggang, nanti jamaahnya nggak bisa akur satu sama lainnya gara-gara perbedaan pendapat. Iya, karena seseorang yang hatinya renggang tidak bisa bersatu dalam satu barisan. Iya, kalau orang ada musuhan kan, ya, nggak mau dia baris-barisan, nggak berdampingan. Ya, maka sholat berjamaah itu mengajarkan kita jangan boleh ada di antara kita yang bermusuhan satu sama lain. Masih banyak jamaah itu harus akur. Yang NU, yang Muhammadiyah, Persis, yang Jamaah Tabligh, yang Salafi, yang Ikhwan Muslimin, gak boleh gara-gara perbedaan itu gak akur. Ya, salah satu sebabnya sholatnya gak rapi, barisannya gak rapat. Makanya kata Rasulullah, luruskan, rapatkan barisan, jangan sampai hati kalian terpecah belah. Ya, maka meluruskan dan merapatkan barisan ini bagian dari kesempurnaan sholat. Makanya diatur kalau barisan renggang gara-gara ada yang batal kosong, maka silakan yang depan maju ke depan, yang belakang maju ke depan, yang kanan geser ke kiri, yang kiri geser ke kanan agar barisan rapat dan mudah-mudahan sholat kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga jamaah sekalian berikutlah, kalau ada ilustrasi gambar yang paling atas, paling pojok, kelihatan Pak ya? Ya, itu ada yang saya lingkarkan warna kuning. Ya, itu kan pelaksanaan sholat berjamaah, ada yang kosong. Ya, ini nggak boleh. Ya, harus yang di belakang itu maju ke depan, atau yang sebelah kanan geser ke kiri agar barisannya lurus. Oh, diganti perpanjangan. Baik, jamaah sekalian rahimahullah. Bagus suaranya. Kenapa yang tadi? Yang tadi aja pagi tadi. Yes. Mendalam. Saya tukar. Ulang lagi. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, yang selanjutnya istidbarul qiblah, ya, membelakangi kiblat ibadah. Ya, ini gambarnya cuma ilustrasi Pak. Ya, ini kalau ada orang sholat ya, membelakangi kiblat, maka sholatnya batal. Ya, jangankan membelakangi kiblat, tapi jalannya ya, kalau dia nggak ngadep ke arah kiblat, sholatnya batal. Sebab menghadap kiblat ini bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi. Masih ingat aja ya? Ya, jadi syaratnya sholat itu kita harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil, dengan wudu, suci dari hadas besar, dengan mandi janabah, suci dari najis, harus menutup aurat dan harus menghadap ke arah kiblat. Kalau ada orang sholat tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya batal, tidak sah. Dan kalau ada orang sholat awalnya ada kiblat, rakaat pertama dengan kiblat, rakaat kedua masih menghadap kiblat, di rakaat ketiga karena sholatnya maghrib 3 rakaat gak menghadap kiblat, maka saat dia tidak menghadap kiblat sholatnya batal. Ya, apa standar orang itu tidak menghadap kiblat? Nah, ini standarnya ada perbedaan sedikit di kalangan para ulama.
Kalau menurut standar mazhab Imam Syafi'i, tahbilu sadri anha bi ghairi uzrin, ya, kalau dada kita sudah tidak lagi menghadap ke arah kiblat, ya, jadi standarnya dada. Artinya kalau ada orang sholat yang nggak ngadep kiblat, cuma mukanya nengok ya. Ya lagi sholat nengok, batal apa? Batal apa? Iya, nggak batal. Nengok nggak batal. Ya, selama dadanya masih menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau nengoknya dadanya ikutan nengok, maka sholatnya batal menurut mazhab Imam Syafi'i, karena standar orang menghadap ke arah kiblat itu adalah dadanya. Ya, tapi kalau menurut mazhab Imam Malik, malam tatahawwal qadamal musalli an muwajahatil qiblah. Ya, kalau baru dada ya masih boleh. Ya, yang nggak boleh itu kalau sama kaki-kakinya. Ya, dadanya nengok, kakinya juga ke sana. Ya, maka itu sudah batal menurut mazhab Imam Malik. Ya, jadi sebenarnya ulama sepakat, orang sholat nggak ngadep kiblat itu batal, nggak sah sholatnya. Cuman standarnya kiblat itu kalau mazhab Syafi'i standarnya dada, kalau mazhab Imam Malik standarnya kakinya. Jadi kalau orang kakinya tidak menghadap kiblat maka sholatnya batal. Ya, jadi mazhab Syafi'i lebih hati-hati dibandingkan dengan mazhab Imam Malik dalam masalah ini. Oleh karena itu maka dalam masalah rahimahullah, kalau ada di antara jemaah kita yang sholat ya seperti ini, ya ini batal nggak sholatnya? Batal nggak? Yang batal yang mana? Hah? Yang sendiri apa yang rame-rame? Ya tergantung kiblatnya. Ya jangan-jangan yang rame-rame yang salah kiblat. Yang sendiri yang benar arah kiblat. Jadi standarnya bukan rame-rame atau sendiri. Standarnya adalah mana arah kiblatnya. Kalau arah kiblatnya ke sana, berarti yang ke sana yang benar, yang ke sini salah. Kalau arah kiblatnya ke sini, yang ke sini benar, yang ke sana salah. Maka kalau ada orang yang melaksanakan model sholat seperti ini, pasti salah satu di antara ya, mereka ini batal sholatnya karena yang dilaksanakan itu tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, jelas sekali mereka. Kalau tidak salah dulu pernah kita sampaikan, kalau arah kiblat sudah benar, maka jangan kita melenceng dari arah kiblat. Ya, masih ingat Pak ya? Ini pembahasan pengulangan dulu waktu kita sedang bahas arah kiblat. Misalnya di Masjid Nurul Falah sudah ditentukan mana arah kiblatnya, sana arah kiblat. Ini udah dikasih garis karpet, berarti yang duduk diri di atas karpet dia menghadap ke arah kiblat. Maka kalau sholat di Masjid Nurul Falah harus ikut garis karpet. Jangan bawa sejadahnya dimiring-miringin. Ya, ini kalau sejadahnya miring, marah kiblatnya. Ya malah tambah miring, melenceng. Ya maka itu tidak menghadap ke arah kiblat, karena arah kiblatnya sudah ditentukan. Ya, maka tidak boleh sholat dimiringkan kalau memang arah kiblatnya sudah ditentukan. Ya, lain kalau kita sholat di tempat yang belum ketahuan arah kiblatnya. Sholat di lapangan, ya silakan cari mana, apa perlu miring, apa perlu lurus, apa miring ke kiri, apa miring ke kanan, silakan ditentukan kemana arah kiblat, disitulah kita menghadap. Ya, jadi bukan masalah lurus atau miring, ya, karena masing-masing wilayah yaitu berbeda-beda arah kiblatnya. Ada yang utara, ada yang selatan, ada yang timur, ada yang barat. Ya, tergantung di mana tempat dia tinggal. Ya, oleh karena itu maka ini perlu diperhatikan.
Baik. Dapat sekalian rahimahullah. Kemudian perkara lain yang juga membatalkan sholat pada saat kashful aurat, aurat kita tersingkap. Ya, ini batal. Karena menutup aurat merupakan syarat yang sama seperti syarat menghadap ke arah kiblat. Ya, pastikan aurat kita tertutup. Ya, kalau orang sholat auratnya terbuka, sholatnya nggak sah. Atau awalnya tertutup, ya lagi sholat terbuka auratnya, maka sholatnya batal. Ya, kashful aurat yubtilu sholat. Ya, aurat sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama batas-batasannya. Ya, kalau laki-laki antara pusar sampai lutut. Ya, kalau ibu-ibu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Ya, yang lain harus ditutup. Ya, makanya kalau ibu-ibu itu perlu diperhatikan, jangan sampai lagi sholat kakinya kelihatan. Sebab kalau kakinya kelihatan, kaki itu termasuk bagian dari aurat, sholatnya batal. Ya, ibu-ibu kalau lagi sholat nggak boleh kelihatan rambutnya, karena rambutnya ibu-ibu aurat bukan? Aurat. Ya, kalau kelihatan maka sholatnya batal. Perlu diperhatikan. Ya, termasuk juga para jamaah laki-laki. Jangan sampai lagi sholat auratnya kelihatan. Ya, ini ada jamaah yang sholat auratnya kelihatan. Apa Pak yang kelihatan Pak? Ya, pernah lihat ya? Ada anak muda sholat pakai baju model jambis yang ketat. Ya, pakai kaosnya ketat. Ya, udah gitu badannya gemuk. Kemudian celananya longgar, nggak pakai gesper. Ya, saat diri segitu tuh, tapi saat dia rukuk mulai ketarik bajunya, ketarik celananya. Apabila saat dia sujud lebih parah lagi, bahkan terkadang kelihatan belahannya. Pernah lihat Pak ya belahannya? Ya, mana burik gitu ya? Ya itu apa? Batal sholatnya. Kenapa? Karena belahan itu yang di belakang itu aurat bukan? Aurat. Jadi aurat itu bukan cuma bagian depan, tapi juga bagian belakang. Ya, jadi kalau ada jemaah kita yang kelihatan belahan, mohon izin, mohon maaf, bokongnya, belahan pantatnya, maka dipastikan sholatnya batal. Jadi kalau sholatnya batal belum dianggap sholat dia. Harus sholat lagi, sebab sholat yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kesian bagi saudara kita yang sholatnya udah seperti itu. Mungkin salah satu faktornya dia mungkin nggak tahu. Ya, caranya tahu ya tentu menghadiri majelis-majelis ilmu, dan mudah-mudahan sholat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau sekalian rahimahullah, untuk antisipasi agar itu tidak terjadi, ya bagusnya kalau sholat itu pakai baju dobelan. Ya, bapak yang pakai baju koko, kalau perlu pakai kaos dalam. Ya, kan kalau baju kokonya tersingkap, masih kealingan sama kaos dalamnya. Ya, kalau zaman sekarang itu ada pakai rompi lapisan. Ya, yang pakai kain sarung juga gitu. Ya, jangan pakai sarung doang. Pakai celana lapisan maksudnya. Ya, jangan sampai nanti dari sholat ketiup kipas angin begitu. Ya, tersingkap maka batal sholatnya kalau yang tersingkap itu adalah auratnya. Ya, maka ini perlu diperhatikan, waspada kalau aurat terbuka ketika sholat, karena pakaian terlalu pendek maka mengurangi syarat-syarat sholat, terutama saat kita rukuk, saat kita sujud. Dan ini bukan omong kosong, ini sering terjadi dan kita banyak yang menyaksikan. Oleh karena itu maka perlu kita berikan sosialisasi, edukasi, terutama buat adik-adik kita, anak-anak muda,
yang mungkin belum paham hukumnya, kita para orang tua untuk memberikan informasi agar kita sama-sama nanti bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Wajib satar halan la tuqim salatahu illa Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, saat auratnya tiba-tiba tersingkap lalu kemudian dia secara refleks langsung menutupnya, maka sholatnya tidak batal. Ya lagi sholat, ketiup angin kain sarungnya, nggak pakai celana dalam, tiba-tiba dia langsung tutup, dia tahan, maka nggak langsung batal. Masih ada kesempatan untuk melanjutkan sholatnya. Ya, kecuali kalau ketiup angin dibiarin aja, gratisan gitu ya. Ya, maka sholatnya batal. Tapi kalau langsung ditutup, maka sholatnya tidak batal. Kecuali kalau yang tersingkap itu aurat mughallazah. Ya, ini dalam fikih aurat terbagi menjadi dua klasifikasi. Ada aurat mughallazah, ada aurat mukhaffafah. Ya, aurat mughallazah itu kalau laki-laki ya dengkulnya, pahanya, pusernya, ya itu namanya mukhaffafah, aurat yang ringan. Ya, itu nggak batal kalau tersingkap, kalau langsung kita tutup. Lagi sholat dikit angin kelihatan pahanya, langsung ditutup, nggak batal. Lagi sholat, ya, kedodoran kayak sarungnya, kelihatan pusernya, sholatnya nggak batal kalau langsung ditarik ke atas. Ya, karena aurat yang kelihatan itu mukhaffafah, aurat yang ringan, dan dia langsung mengantisipasi untuk menutupinya. Ya, termasuk jamaah yang sholat pakai kain sarung, pakai celana, ada bekas bolong celananya, karena mungkin ada puntung rokok yang kena, kelihatan ini pahanya, ditutupi buru-buru. Itu sholatnya bisa diteruskan selama dia bisa menutupi auratnya itu selama sholat sampai dengan salat. Tapi kalau yang kelihatan itu aurat mughallazah, ini mohon maaf, aurat mughallazah itu yang berat gitu. Ya, burungnya kelihatan misalnya. Ya ini mohon maaf bahasa dingin. Ya habis sholat pakai sarung doang, nggak pakai celana dalam, nggak pakai celana lebaran, ketiup angin. Anginnya kenceng, angin puting beliung. Ya kelihatan cuma paha, mohon maaf. Ya burungnya sama telur-telurnya kelihatan. Maka saat itu juga sholatnya batal. Walaupun dia tutupi, walaupun dia berusaha untuk tutupi, sholatnya batal karena yang tersingkap itu adalah aurat mughallazah. Wa tubtilu shalah bil mujarrad min kashafir aurat mughallazah mutlaqan. Itu secara mutlak sholatnya tidak bisa dilanjutkan. Ya, jamaah sekalian rahimahullah, wal mu'tabar fi satril aurat, yang menjadi standar di dalam tersingkapnya aurat minal jawari, terlihat dari sisi kiri, kanan, depan, belakang. Ya, itu minal jawari. Ya, kalau kelihatan dari sisi bawah, itu sholatnya tetap sah dan bisa dilanjutkan. Ya. Artinya kalau ada jemaah kita sholat, mohon maaf, ya, mungkin ada jemaah kita sholat cuma pakai kain sarung, nggak pakai celana dalaman, nggak pakai CD. Ya, tapi pakai kain sarung. Dari kiri kelihatan nggak? Dari kanan? Dari depan? Dari belakang? Nggak kelihatan, maka sholatnya sah. Meskipun kalau kita lihat dari kolong kelihatan orang namanya apa. Ya karena standar aurat itu kata Allah minal jawari, dari sisi-sisi kiri kanan depan belakang, bukan dari bawah. Ya bukan dari bawah.
Tapi kalau kelihatan dari samping, mau dari kiri, mau dari kanan, mau dari depan dan di belakang, maka sholatnya batal. Ya, ini sering ya perlu juga diperhatikan. Mohon maaf, kalau ada jemaah kita yang sholat pakai kain sarung, nggak pakai dalaman ini, itu terkadang pada saat dia rukuk, apalagi dia sujud, ya, di posisi tertentu ada jemaah yang di belakang itu kelihatan auratnya. Kalau nggak salah pernah kita simulasi baik. Ya, ada orang sholat di depan, pakai sarung doang, nggak pakai celana dalam, nggak pakai dalaman, sujud dia. Bapak duduk di situ di pojokan, kelihatan nggak? Ya, coba kita. Ya, ada yang kelihatan. Maka saat itu sholatnya batal karena auratnya kelihatan oleh orang yang ada di belakang dari sisi belakang. Karena yang sadar itu tidak jawabnya. Ya makanya sangat dianjurkan kalau sholat itu pakai pakaian yang double. Ya, Bapak pakai sarung silahkan, tapi pakai dobelan. Ya, pakai celana, ya itu lebih aman. Ya, pakai gamis apalagi lebih aman, gak bakal kelihatan. Ya, yang pakai gamis juga sama, harus pakai dobelan. Ya, jangan gamisnya doang, nggak pakai celana. Ya, karena apa? Karena nanti ada posisi tertentu yang kadang saat kita sujud, aurat paha bagian belakang kelihatan sama orang yang lagi duduk di belakang. Ya, apalagi yang sholat orangnya tinggi gede, tinggi besar, yang duduk orangnya kecil, pendek. Kelihatan dia dari mana, dari belakang. Maka sholat itu sholatnya batal karena tersingkap auratnya. Baik, ini yang dimaksud untuk aurat yang sudah dijelaskan batasan-batasannya dengan pakaian yang tidak transparan. Ya, ini sengaja dikasih gambar. Ya, ada orang pakai sarung, cuma kelihatan transparan. Ada perempuan pakai baju cuman transparan, kelihatan badannya. Kelihatan nggak Pak? Iya. Jangan lama-lama lihat ya, itu cuma contoh aja. Ya, cuma contoh. Ya cuma contoh. Maksudnya kalau ada jemaah kita yang sholat model pakaiannya seperti itu, maka sholatnya batal karena itu belum menutup aurat secara standar fikih. Ya, ini penjelasan para ulama. Lau satara ba'da awratihi bisyai'in min zujajat bihaisu tara al-mushrah minhu lam tasihhu siratuhu bila khilaf. Jika sebagian auratnya sudah tertutup dengan sesuatu yang berbahan transparan, pakai kaca yang transparan, ya, pakai bajunya dari plastik misalnya. Ya, namanya fashion kan itu berkembang dengan perkembangan zaman. Ya, atau pakai baju yang transparan seperti yang kita ilustrasikan, sehingga terlihat warna kulitnya, terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, ya, sehingga membuat tidak konsen jamaah yang lainnya. Ya, maka itu menjadikan sholat yang tidak sah menurut sepakatan para ulama. Tidak ada khilaf. Ini termuat dalam kitab Al-Majmu', ya, dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan wal wajib as-sabru bima yashraqul basyrah fa in kana khafifan yubinu launa al-jildi min wara'ihi fa ya'lam bayatuhu aw hamratuhu lam tajuzu shalah fihi anna as-sabra la yakfuru bizalik. Kalau seseorang itu sholat maka pakaian yang terlalu tipis sehingga kulitnya kelihatan, warna putihnya, hitamnya dan lain sebagainya, ya maka dengan pakaian yang dia pakai itu tidak masuk ke dalam kategori menutup aurat. Jamaah sekalian rahimahullah, termasuk nanti di dalam fikih sholat orang di dalam kegelapan malam di sebuah ruangan yang tertutup rapat. Ya, itu boleh apa enggak? Sholat
di ruangan yang gelap, nggak pakai baju, enggak, cuma lampunya mati, kelihatan nggak apa? Pintunya ditutup, kita doakan yang sholat, sah apa sholatnya? Ya, maka para ulama menjelaskan dalam kitab Al-Kahful Qur'an bil Arabi wa qad dhanna ba'dul qaflah anna man shalla uryanan fi dhalam annahu tujzi'u la ila al-layla libas hadha yajibu an yusalli uryanahu fi bayanihi idza aqra alaihi batam was-sabtu fi shalah ibadah tahtassu biha laysa bi ajri nadrin nas. Maka yang perlu diperhatikan, salat itu ya harus tutup aurat, baik dilihat manusia ataupun tidak dilihat manusia. Jadi standarnya bukan manusia yang lihat. Ya sehingga mau gelap, mau terang, mau sendiri, mau rame-rame, ya tetap harus tutup aurat. Jangan nanti ada di antara jamaah yang sholat tidak pakai pakaian hanya gara-gara tidak ada yang melihat. Ini kita tidak sah sholatnya, walaupun di dalam kegelapan malam. Termasuk jamaah sekalian berikutnya, ada jamaah sekarang, ya model cara menutup aurat tidak pakai pakaian, ya dilukis. Pernah lihat nggak? Ini contoh-contohnya, ya dilukis. Itu gambar daging bukan daging dia. Itu dia nggak pakai baju, ya, tapi dia dilukis sehingga seolah-olah kelihatan dagingnya. Sampai-sampai ini nanti silakan Bapak bisa lihat di YouTube, itu ada eksperimen sosial. Ya, sampai-sampai mohon maaf ada orang nggak pakai baju dilukis baju. Ya, nggak pakai baju, cuma dilukis. Kalau orang jago gambar, ya, seolah-olah persis kayak pakai baju. Ya, anehnya di jalan keluar orang nggak ada yang tuh disangkanya pakai baju. Ya, nggak juga diperhatiin itu bajunya lukisan. Ya, maksudnya nanti tidak boleh kalau dia muslim sholat dengan model yang seperti itu, karena dia belum menggunakan pakaian yang diminta dalam syariat. Ya, karena di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab dijelaskan wa yushtarat fi satir ayashmal muslimur, ya imma bil izdasi kasawbi wal jildi wa nahwihima wa imma bi ghairihi. Ya, maka yang dijadikan standar pakaian itu harus sesuatu yang terlihat fisiknya, ya, baik pakai pakaian ataupun mungkin pakai kulit, ya, kulit pakai daun pisang misalnya, ya silakan saja. Yang penting ya, kita tutup auratnya dengan sesuatu yang kasar. Fa'amal khimah al-bayyikah wa nahwaha fa'idha dakhala insan wa shalla maksyuful aurah dan tasihu auratuhu. Kalau ada seorang yang sholat misalnya di dalam tenda yang sempit, ya, dia sholat auratnya tertutup sama tenda, ya, maka sholatnya tidak sah karena tenda itu tidak masuk ke dalam kategori satir penutup dari auratnya. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama di dalam beberapa kitab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkadang sering dilontarkan di dalam kajian fikih kontemporer. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya waktu kita masih 10 menit lagi. Saya berikan kesempatan jamaah Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan. Kalau memang ada, kalau tidak, insya Allah akan kita lanjutkan. Waktu dan tempat saya persilahkan kalau memang ada yang bertanya. Silakan. Baik. Lagi sholat ngeplak nyamuk. Baik. Yang pertama, ngeplaknya batal atau enggak? Ya, maka tergantung. Kalau ngeplaknya 3 kali berturut-turut, sholatnya batal. Ada nyamuk dikeplak, 2 kena dikeplak,
nggak kena dikeplak, batal. 3 kali berturut-turut melakukan gerakan. Ya, tapi kalau dikeplak sekali, dikeplak 2 kali, berhenti, tumakninah dulu, lalu dikeplak lagi, sholatnya tidak batal. Ya, jadi mengeplak itu kan tidak ada kaitannya dengan gerakan sholat. Maka kalau dilakukan 3 kali berturut-turut, maka sholatnya batal. Karena yang dilakukan dengan organ sakit, ya, dengan tangan. Kecuali ngeplaknya pakai jari. Nyamuknya di mana? Di sini. Dikeplak. Gak kena, dikeplak, gak batal. Karena gerakan jari itu ya bukan termasuk organ yang sakit, tapi organ yang khafif. Kemudian yang kedua, kalau itu kena nyamuknya, ya batal atau tidak? Ya, maka ini terkait dengan informasi yang sudah kita sampaikan di dalam bab tentang macam-macam najis dan beragam macamnya. Masih ingat ya, Pak? Najis, ya, apakah darah nyamuk itu termasuk najis atau tidak? Masih ingat? Ya, maka ya, darah ya, itu termasuk ke dalam kategori najis. Darah ya, di dalam poin macam ragam najis. Ya, maka kalau nyamuknya kena kemudian berdarah, maka darah nyamuk itu masuk ke dalam kategori najis. Ya, kecuali nyamuk yang belum nyarok, yang belum makan, kita tepuk nggak ada darahnya, ya, maka sholatnya tidak batal karena nyamuknya tidak ada najisnya. Tapi kalau nyamuknya gemuk berdarah, apalagi yang kita tepuk 1, 2, 3 nyamuk, maka darah nyamuk termasuk dalam kategori najis yang harus dihindarkan. Ya, makanya di dalam sholat itu jangan tepuk-tepuk, ya, biarkan aja dong. Ya, paling nggak nyampe seliter deh, ya insya Allah hitung sedekah. Ya itu kan justru malah pertanyaan. Ya kalau kita sholat di masjid banyak nyamuknya, yang disalahin nyamuk apa pengurusnya? Ya kalau nyamuk masalah, ya nyamuk yang di situ tempatnya. Ya berarti kan, ya, berarti masjid kita perlu beres-beres, perlu bersih-bersih, perlu semprot-semprot biar nggak ada sarang nyamuk. Ya, maka lagi sholat jangan ketak-ketuk nyamuk. Ya, selain mengganggu kekhusyuan, ya, pasti nggak khusyuk. Lagi sholat ketak-ketuk nyamuk, apalagi kalau sampai kena, ya, itu termasuk ke dalam kategori najis karena darah nyamuk, ya, itu masuk ke dalam kategori najis. Dan gerakan yang lebih dari 3 kali itu juga membatalkan sholat sebagaimana yang barusan tadi kita sampaikan. Baik, yang sekalian berdoa, sepertinya waktu sholat isya sudah tiba. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan materinya masih terkait dengan perkara yang membatalkan sholat, yaitu hadas asghar awil akbar. Ya, jadi kalau ada orang sholat, ya, berhadas kecil, berhadas besar, lagi sholat kentut, baik kedengaran ataupun tidak kedengaran, baik bau ataupun tidak bau, apalagi bau, ya itu pasti batal. Ya, karena secara otomatis statusnya berubah, ya, menjadi tidak dalam keadaan suci. Karena suci itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada saat seseorang itu melakukan ibadah sholat. Insya Allah sampai sini akan kita lanjutkan di pertemuan 2 pekan yang akan datang. Insya Allah Taala. Hanya saja nanti mohon diupdate karena 2 pekan yang akan datang saya ke Bandung jemput anak yang libur dari pesantren. Berangkatnya setelah kajian subuh di Masjid Al Hidayah Bogor.
Saya khawatir macet nggak nyampe, makanya nanti mohon di-update kalau nggak nyampe berarti silakan diganti dengan surat yang lain atau diliburkan, ya terserah DKM. Tapi kalau waktunya dulu, ya mudah-mudahan sempat untuk melanjutkan taklim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan penyampaian atau informasi suara yang nyaman dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin hari sholat kita semakin menuju kesempurnaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita dulu berdoa kepada Majlis Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.